Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwidita Amelia dari NIM 24090000102 dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya terkait permasalahan parkir liar yang berjudul Menata Kota, Solusi Efektif Mengatasi Parkir Liar. Latar belakang saya mengambil permasalahan ini adalah dari permasalahan di lingkungan saya, yaitu parkir liar, di mana parkir liar ini sangat mengganggu pejalan kaki dan membuat jalanan lebih sempit. Dengan pengelolaan parkir yang baik, kota bisa lebih rapi, nyaman, dan lancar bagi semuanya. Mengatasi masalah ini bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang menjaga keteraturan ruang publik. Identifikasi masalah. Parkir liar menjadi masalah serius di banyak kota karena berdampak pada lalu lintas, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat. Kendaraan yang parkir sembarangan seringkali menghalangi jalan dan menghambat arus lalu lintas. Selanjutnya, alternatif kebijakan. Untuk mengatasi masalah parkir liar secara efektif, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berbasis solusi jangka panjang, seperti zona bebas parkir, kampanye edukasi, dan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini, jika diterapkan secara konsisten dan didukung oleh partisipasi masyarakat, dapat menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan berkontribusi pada kelancaran lalu lintas serta kenyamanan kota. Kemudian ada beberapa usulan kebijakan. Yang pertama, penggunaan teknologi dan parkir digital, di mana pengembangan sistem parkir yang berbasis aplikasi untuk memudahkan pencarian tempat parkir dan mencegah parkir liar. Kemudian yang kedua, pengawasan di area yang rawan terjadi parkir. Jadi, area yang dikenal atau rawan menjadi tempat parkir liar lebih diperhatikan lagi, seperti sering melakukan operasi di kawasan yang rawan parkir liar tersebut. Kemudian yang ketiga, ada rekayasa tata kota, pembangunan, dan optimalisasi lahan parkir resmi, di mana menetapkan kawasan tertentu sebagai zona bebas parkir liar dengan rambu dan penataan infrastruktur jalan yang lebih ketat. Kemudian rencana kebijakan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, yaitu menyusun regulasi tegas tentang larangan parkir liar, memberikan sanksi denda dan penderekan terhadap pelanggar. Kemudian yang nomor 2, pelibatan masyarakat dan sosialisasi. Mengedukasi masyarakat atau warga tentang dampak parkir liar terhadap kemacetan, keselamatan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Selanjutnya, saya akan memberikan hasil wawancara saya kepada ketua RW di wilayah yang terjadi parkir liar. Itu ya, sebenarnya itu sudah mulai awal ya, sebelum saya di sini. Nah, mulai di sini itu sudah banyak yang parkir di situ. Dan sampai hari ini pun juga seperti itu. Memang ada beberapa paling tidak yang rumah dari modal dulu itu tidak menginginkan gitu ya. Tapi sudah kita coba untuk menyampaikan atau menanya kepada kenapa baru ini kan nanti kepada yang beberapa yang punya. Ini kan jalan umum. Jalan siapapun boleh ke situ ya kan, boleh ke situ. Nah, tapi ini paling tidak harus punya tempat parkir. Ya kan. Nah, tapi gimana dengan adanya tempat rumah itu ada di jalan dan tidak punya garasi. Itu harus tidak menyediakan tempat parkir. Nah, dengan ada tidak punya tempat dan karena di dalam kampung yang punya, jadi hal itu ya mungkin tidak sulit untuk bisa
pindahkan. Nah, pindahkan, terkecuali bagi mereka yang akan punya satu kesadaran dan bahwa oh iya ini memang boleh Pak Hadir. Nah, ada itu seperti itu. Nah, untuk memberikan satu edukasi yang kepada mereka itu yang memang sementara ini belum dan mungkin belum bisa menerima itu. Sulit ya Pak. Sulit sekali. Nah, karena apa? Karena itu tadi mulai dulu udah ada di situ gitu loh. Dan tidak ditarik tidak ditarik bayaran gitu. Sehingga itu tadi untuk mendapatkan ataupun untuk menyampaikan hal-hal seperti itu saya kira masih sulit sekali. Itu semua akan keluar dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Walaupun tanpa adanya pemberitahuan, teguran dan lainnya, paling tidak sudah bisa memahami bahwa parkir yang seperti itu tidak diizinkan. Ya mungkin aja dari pemerintah juga gitu ya, tidak ada tidak ada kamu nggak boleh di sini, mungkin aja tidak langsung ya, tidak langsung itu, tapi paling tidak secara implisitnya. Berarti sebelumnya nggak pernah ditegur sama pemerintah atau? Nah itu tidak ada teguran di situ, ya toh. Nah, kecuali ada teguran di situ, datang ke rumahnya, mungkin mengurangi ya. Nah, gitu. Tapi semuanya itu nanti lambat laun akan kembali lagi. Iya. Itu loh, kan lambat laun akan kembali lagi. Jadi ya itu tadi kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu sendiri. Pokoknya semuanya itu kembali ke dirinya sendiri lah. Walaupun sekarang ada aturan, ya nggak ada aturan apapun ya, dimanapun aturan apapun ya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa pahami, ya tetap aja. Ya. Tapi walaupun tidak ada aturan ataupun tidak ada pelang-pelang kalau ada ya daerah sini tidak diizinkan untuk parkir, itu pasti tidak. Mungkin makri aja di situ sebentar, ya kan? Dari hasil wawancara tersebut adalah jika dilakukannya edukasi kepada warga, maka itu sangat rumit. Karena jawaban mereka kan pemerintah tidak menegur, di mana pemerintah tidak pernah melakukan upaya penertiban tentang parkir liar ini. Maka dari itu, warga memilih tetap melakukan hal tersebut, apalagi mereka tidak memiliki kesadaran lebih terkait hal yang mereka lakukan itu adalah salah. Untuk rencana yang akan dilakukan, ini masih belum ada, karena bawahan tidak bisa berkutik dan hanya menunggu tindakan dari atasan atau pihak berwajib. Pada kesimpulannya, parkir liar merupakan persoalan klasik yang merusak estetika kota, menimbulkan kemacetan, dan menghambat mobilitas warga. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan sistematis yang meliputi penyediaan infrastruktur parkir yang memadai, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi publik. Dengan rencana kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif, kota dapat ditata secara lebih tertib, efisien, dan ramah bagi seluruh penggunanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.